Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama channel kami Baboning Primbon. Sahabat Baboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu di antara kabar gembira yang Allah segerakan untuk hambanya yang beriman adalah adanya pujian yang diberikan oleh orang lain untuknya. Dalam hadis dari Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, bagaimana jika ada orang yang melakukan amal baik, kemudian dia dipuji oleh masyarakat? Jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu adalah kabar gembira bagi mukmin yang disegerakan. Termasuk di antaranya adalah pujian yang diberikan masyarakat di saat kita meninggal. Allah tunjukkan sisi kebaikan kita di hadapan masyarakat di sekitar kita. Dan ini bagian dari doa Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Quran Surat Asy-Syura ayat 84. Makna buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar dia diberi taufik untuk menjadi sumber kebaikan, sehingga semua orang memuji beliau hingga hari kiamat. Doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Di surat As-Saffat, Allah berfirman, kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat As-Saffat ayat 108-110. Di surat Maryam, Allah berfirman, kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. Quran Surat Maryam ayat 50. Allah jadikan pujian untuk Ibrahim dan keluarganya bukan hanya pujian di langit, namun juga pujian di bumi. Karena pujian manusia adalah kesaksian mereka atas perbuatan dan perilaku kita di dunia. Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan, suatu ketika para sahabat melihat sebuah jenazah yang diangkat menuju pemakamannya, mereka pun memuji jenazah ini. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib, wajib, wajib. Tidak berselang lama, lewat jenazah lain. Kemudian para sahabat langsung mencelanya. Seketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib, wajib, wajib. Umar pun keheranan dan bertanya, apanya yang wajib? Jawab sang Nabi, jenazah pertama kalian puji dengan kebaikan, maka dia berhak mendapat surga. Jenazah kedua kalian celak, maka dia berhak mendapat neraka. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Hadis riwayat Bukhari 1367, Muslim 949. Ada beberapa keadaan ketika kematian yang itu merupakan tanda husnul khotimah. Dalam kitab Ahkamul Janaiz disebutkan beberapa di antaranya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan syahadat menjelang wafat. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat La ilaha illallah, dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud 3118. Kedua, meninggal dengan keringat di dahi. Suatu ketika, Buraidah bin Hasib radhiyallahu an datang ke Khurasan menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Ternyata saudaranya dalam kondisi sakratul maut. Ketika wafat, ada keringatnya di dahinya. Buraidah langsung bertakbir, Allahu Akbar. Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, meninggalnya seorang mukmin dengan keringat di dahi. Hadis riwayat Ahmad 22.964, Nasai 1839, dan yang lainnya. Yang ketiga, meninggal pada malam atau siang hari Jumat. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan menjaganya dari pertanyaan kubur. Hadis riwayat Ahmad 6582, Tirmidzi 1095, dan yang lainnya. Keempat, syahid di medan perang. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati bahkan mereka hidup di sisi roh mereka dengan mendapatkan rezeki. Quran Surat Ali Imran ayat 169.
Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan banyak keutamaan orang mati di medan jihad. Dari Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi orang syahid di sisi Allah, ia beroleh 6 perkara, yaitu diampuni dosanya pada awal mengalirnya darahnya, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dilindungi dari azab kubur, aman dari kengerian yang besar hari kiamat, dipakaikan perhiasan iman, dinikahkan dengan hurun in, dan diperkenankan memberi syafaat kepada 70 orang dari kalangan kerabatnya. Hadis riwayat Tirmidzi 1764, Ibnu Majah 2905, dan yang lainnya. Dalam hadis lain, ada seorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kaum mukminin mendapatkan ditanya dalam kubur mereka kecuali orang yang mati syahid?" Jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya sebagai ujian kesabarannya baginya." Hadis riwayat Nasai 2065 dan disahihkan Al-Albani. Kelima, meninggal setelah bersabar dengan ujian yang Allah berikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Siapakah syahid menurut kalian?" "Orang yang mati di jalan Allah itulah syahid," jawab para sahabat serempak. "Berarti orang yang mati syahid di kalangan umatku hanya sedikit," lanjut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Lalu siapa saja mereka, wahai Rasulullah?" tanya sahabat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan daftar yang bergelar syahid. Siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia syahid. Siapa yang mati tanpa dibunuh di jalan Allah, dia syahid. Siapa yang mati karena wabah penyakit taun, dia syahid. Siapa yang mati karena sakit perut, dia syahid. Siapa yang mati karena tenggelam, dia syahid. Hadis riwayat Muslim 1915. Dalam hadis lain dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid." Hadis riwayat Bukhari 2480. Dalam hadis lain dari Jabir bin Atik radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Selain yang terbunuh di jalan Allah, mati syahid ada 7. Mati karena taun syahid, mati karena tenggelam syahid, mati karena sakit tulang rusuk syahid, mati karena sakit perut syahid, mati karena terbakar syahid, mati karena tertimpa benda keras syahid, wanita yang mati karena melahirkan syahid." Hadis riwayat Abu Daud 3111 dan disahihkan Al-Albani. Ketika menjelaskan hadis daftar orang yang mati syahid selain di medan jihad, Al-Hafiz Al-Aini mengatakan, mereka mendapat gelar syahid secara status bukan hakiki, dan dikarunia Allah untuk umat ini, di mana Dia menjadikan musibah yang mereka alami ketika mati sebagai pembersih atas doa mereka, dan ditambah dengan pahala yang besar, sehingga mengantarkan mereka mencapai derajat dan tingkatan para syuhada hakiki. Karena itu, mereka tetap dimandikan dan ditangani sebagaimana umumnya jenazah kaum muslimin. Umdatul Qari Syahih Bukhari 14 atau 128. Keenam, meninggal dalam keadaan berjaga ribat fisabilillah di daerah perbatasan negeri muslim dan kafir. Salman Al-Farisi radhiyallahu an menyebutkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berjaga-jaga di jalan Allah sehari dan semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan sholat sebulan. Bila ia meninggal, amalnya yang dia lakukan ketika masih hidup terus dianggap berlangsung dan berikan rizkinya serta aman dari fitnah pertanyaan kubur. Hadis riwayat Muslim 5047. Ketujuh, meninggal dalam keadaan beramal soleh. Dari Huzaifah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharap wajah Allah yang dia menutup hidungnya, dengan amal tersebut maka dia masuk surga. Siapa yang berpuasa sehari karena mengharapkan wajah Allah yang dia menutup hidupnya, dengan amal tersebut maka dia masuk surga. Siapa yang bersedekah dengan satu sedekah karena mengharapkan wajah Allah yang dia mengisi hidupnya dengan amal tersebut,
maka dia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad 23.324 dan disahihkan Syuaib al-Arnaud. Sahabat Baboni Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian merupakan 7 tanda-tanda meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang istiqomah di atas kebenarannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.